Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam pembelajaran online Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pelajaran berikutnya, bab berikutnya tentang praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia secara umum dan menurut pandangan Alkitab seperti apa. Di dalam Mazmur 113 juga dikatakan bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Bahkan ada kisah tentang Nabot ya yang mendapatkan perilaku yang tidak adil dan sebagainya. Kita melanjutkan ke materi berikutnya tentang praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, pembelajaran ini membimbing kita, kalian dan Pak Roni juga gitu, untuk mempelajari fakta mengenai praktek demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian kemarin Pak Roni sudah suruh mencari beberapa contoh kasus pelanggaran HAM, pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Ada banyak kenyataan yang harus dibuka dan dibahas mengenai praktek demokrasi dan HAM. Pembahasan ini tidak bertujuan menyudutkan para pemimpin ataupun kelompok lainnya. Tidak ada seperti itu. Sebagai generasi muda, kamu perlu mengetahui secara transparan fase demokrasi dan HAM di Indonesia. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di Indonesia ini, bukan hanya cuma sekedar yang penting baik-baik aja saya sekolah enggak. Bukan untuk menyudutkan para pemimpin dan kelompok tertentu, enggak. Yang penting kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Indonesia ini dan sikapmu sebagai seorang remaja Kristen bagaimana. Dan kenapa kita bisa gini? Sehingga kamu tergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan demokrasi dan HAM itu. Karena kamu tahu masalah. Jadi saat kita mau membela hak asasi manusia atau mewujudkan hak asasi manusia dan demokrasi itu, karena kita punya landasan. Karena di Indonesia seperti ini. Sehingga kamu melaksanakan demokrasi karena ada sebab dan akibatnya itu. Jadi, karena ada seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, dalam cara yang paling sederhana dimulai dari mana? Lingkungan keluargamu dan sekolah. Ya, di tempat gereja juga mungkin bisa dikatakan seperti itu. Di gereja kita bisa saling menghargai. Gereja semua orang berhak atau semua jemaat berhak untuk memperoleh tempat ibadah yang layak, untuk semua orang berhak ibadah dan sebagainya. Jadi jangan pernah memandang jemaat dari sisi ekonomi, dari sisi intelektual dan sebagainya. Semua berhak untuk mendapat porsi yang sama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya ada ibadah sekolah minggu, kenapa ada ibadah remaja, kenapa ada ibadah umum, ada ibadah wanita, ibadah pria, atau bahkan untuk lansia, karena setiap orang pasti memiliki porsi-porsi materi yang berbeda-beda. Dalam cara yang paling sederhana yaitu tadi di lingkunganmu dan di keluargamu, di sekolah, yaitu dengan cara apa? Hidup dalam suasana damai, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Sudahkah kamu menghormati, hidup damai dengan orang lain, menghargai orang lain dalam perbedaan yang kita miliki di Indonesia ini, di lingkungan kita ini? Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Menurut kalian seperti apa? Ada yang baik, tapi mungkin juga ada beberapa hal-hal yang masih belum sempurna. Dengan hal-hal yang apa saja kita dapat menilai keberhasilan kemudian praktek demokrasi di Indonesia ini. Kalau semua orang memiliki hak yang sama untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada, itu sudah berjalan baik. Tapi kok masih ada hal-hal yang ada ketidakadilan, pasti kita bisa melihat bahwa hak asasi manusia belum berjalan dengan baik. Kemudian kita akan bahas contoh gambar di sini. Kita Indonesia dari berbagai macam suku dan bangsa, latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa saling bekerjasama. Saat ini kita mau memperingati kemerdekaan Indonesia yang keberapa ya? Pada besok tanggal 17, kita harus semakin bisa bekerja sama, menghargai sesama, mewujudkan kemerdekaan itu. Jangan sampai kita tidak ada rasa damai dalam kita bisa saling berjuang bekerja sama dengan semua yang ada di sekitar kita, kerjasama dengan baik, ya.
mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Jadi untuk mencapai demokrasi dan asasi manusia, tapi sebelumnya gini, sebelum kita mengajak remaja untuk mewujudkan demokrasi dan HAM, kalian kemarin sudah melihat kasus-kasus yang kalian ambil, ya kan, tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia ini. Apa yang kamu lihat? Masih ada kan pelanggaran-pelanggaran demokrasi dan HAM? Oleh karena itu, kita sebagai remaja-remaja, kalian sebagai remaja-remaja, orang dukung kita mau sama-sama wujudkan demokrasi dan asasi manusia. Semua orang memiliki hak yang sama, ya, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk dan sebagainya. Dan jadi semua orang memiliki sesuatu yang adil. Untuk mencapai demokrasi dan asasi manusia, semua pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan. Kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Jadi ada kepedulian terhadap sesama. Jadi dalam keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Jadi bukan hanya cuma sekedar aku pengen gini, itu udah adil enggak? Peduli enggak dengan sesama? Hanya mau memikirkan diri kalian sendiri, kelompok kalian sendiri. Sikap demokrasi tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini, diawali dengan menumbuhkan sikap saling mengasihi sesama. Kalau nggak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Saat dari kecil kita bisa menghargai sesama, kita nggak memandang perbedaan, suku yang berbeda, agama yang berbeda, kita bisa saling toleransi, saling menghargai sesama kita Indonesia. Kamu bisa mengasihi sesama, tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Kalau sudah ada berpikiran bahwa kelompokku paling baik, paling hebat, kamu kelompok menjelekkan kelompoknya, itu bisa awal mula perpecahan, awal mula pertikaian, karena tidak saling menghargai, mengasihi, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang. Semoga kita bisa paham akan hal itu. Sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis. Jadi ya kita percaya bahwa setiap anak punya hobi atau kemampuan yang berbeda. Kakak adik itu masih memiliki. Apakah orang tua memaksa, misalkan, oh kamu nanti harus jadi polisi ya, oh kamu harus jadi dokter ya, kamu harus menjadi seperti ini ya, kamu seperti itu. Orang tua bisa mengarah. Tapi kembali, apakah kemampuan atau talenta atau yang kalian bisa itu apakah sesuai bidang yang diinginkan orang tua itu? Jadi kita bisa harus dalam pondok pun harus terjadi demokrasi. Ada kebebasan, tapi bukan berarti kebebasan yang negatif sehingga kamu seenaknya sendiri dalam menentukan pilihan, tidak. Orang tua memberikan kebebasan untuk memilih apa kamu menjadi seperti apa. Orang tua berhak menyarankan, oh kamu harus seperti ini. Pasti orang tua juga menginginkan yang terbaik buat kamu. Tapi kalian juga harus mendengarkan juga nasihat orang tua. Orang tua pengen kamu seperti apa. Mungkin ada benar juga masukan orang tua. Jadi bukan hanya cuma sekedar harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi bisa ada pembicaraan, ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Penghargaan kepada anak akan memupuk rasa percaya diri anak itu sendiri, yang berakhir pada muncul rasa menghargai orang lain juga. Saya percaya kamu pasti bisa. Saya percaya anak-anakku yang sedang bercermin nanti kamu pasti paham. Orang ini tidak percaya bahwa kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, walaupun mungkin Pak Roni tidak bisa memantau secara langsung, tapi Pak Roni percaya kamu jadi anak-anak yang luar biasa, bisa bertanggung jawab tentang apapun yang kalian miliki. Jadi percayalah bahwa kepercayaan yang Pak Roni berikan kepada kamu itu bisa menunjukkan rasa kamu sudah menghargai orang. Karena Pak Roni menghargai, kamu juga menghargai. Karena menghargai orang tua menghargai kalian, bahkan orang lain. Penghargaan terhadap orang lain merupakan sikap HAM, ya kan? Setiap orang punya hak asasi masing-masing, asasi manusia. Jadi setiap orang memiliki
penghargaan itu adalah awal mula atau sikap landasan seorang Tuhan. Sebaliknya, pola asuh otoriter dalam kondisi di mana orang tua memaksakan kehendak mereka kepada anak. Akibatnya anak tidak terbiasa membuat keputusan sendiri, di samping itu muncul rasa tidak percaya diri. Maksudnya sikap otoriter di sini mungkin yang berlebihan. Tapi kalau orang tua mengatur, nggak boleh gini, itu wajar. Tapi juga jangan sampai salah paham juga dengan maksud orang tua untuk menasihati kalian. Jadi di sini orang tua tidak boleh mengatur secara otoriter terlalu berlebihan, memaksa anak, mengekang anak terlalu berlebihan. Karena apa? Itu menyebabkan anak tidak bisa terbiasa memutuskan keputusannya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Sehingga tidak ada rasa percaya diri. Konsep demokrasi dan asasi manusia bisa kita lihat dalam kota perlindungan dan dalam kitab perjanjian. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana sini konsep-konsep yang merujuk kepada hak asasi manusia itu. Dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Agar apa? Agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 6 kota. 3 kota di sebelah barat sungai Yordan dan 3 lagi di sebelah timurnya. Adapun kota-kota dimaksud adalah Kades, Sikem, dan Hebron. Di sebelah barat sungai Yordan. Sungai Yordan sebelah baratnya mana? Kemudian Golan, Ramot, dan Gilead dan Beser di sebelah timurnya. Jadi ada sungai yang memisahkan. Jadi ada batas. Parahnya kan juga banyak. Jadi pada waktu itu konsep kota perlindungan adalah saat orang tidak sengaja membunuh atau menyebabkan kematian orang lain, dia bisa berlindung di kota perlindungan. Nah, ini ada gambarnya. Ini sungai ya, yang tunjukkan. Ini sungai Yordan. Di sini ada Golan, Ramot, Gilead, dan Beser. Nah, sebelah sininya ada Kades, Sikem, Hebron. Utara di atas ya, sebelah timur, sebelah barat. Ya, bisa paham ya posisinya kota-kota perlindungan. Jadi saat orang membunuh, tidak sengaja membunuh pada waktu itu, bisa berlindung di kota perlindungan ini, sehingga dia tidak diadili atau dihukum mati juga, karena pada waktu hukumnya adalah mata ganti mata, tangan ganti tangan. Mungkin saat orang membunuh atau menyebabkan orang lain meninggal, bisa menyebabkan dia juga mendapat hukuman mati juga. Jadi apabila seorang membunuh atau mengakibatkan seorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi simpelnya gini, jika ada contohnya ya, jika ada orang yang pada waktu itu tidak sengaja menyebabkan orang lain meninggal di Kabupaten Magelang, dia bisa berlindung ke kota Magelang. Sampai kapan? Sampai imam besar atau kepala hakim di Kabupaten Magelang itu meninggal. Karena kepala hakim tidak bisa membunuh atau menghukum orang yang berlindung di kota Magelang itu. Ya. Karena apa? Karena di situ ada perjanjian seperti ini. Tapi yang bisa masuk kota perlindungan di situ hanya siapa? Orang yang tidak terbukti tidak sengaja menyebabkan kematian, bukan yang pura-pura tidak sengaja padahal benar-benar sengaja. Ada pengecekan dan sebagainya. Nah, kenapa harus menunggu imam besar itu meninggal baru dia bisa kembali ke kota yang asalnya? Karena peraturan hukum itu masih ada tercatat ya, selama masih hidup, berarti kasusmu belum selesai. Nah, jadi saat kasusnya selesai ya saat imam besar itu sudah meninggal, sehingga bisa kembali ke kota asalnya. Jadi
dia bisa berlindung di kota-kota perlindungan tersebut. Seperti gambar ini di sini. Ada yang mengejar dia untuk membunuh dia, tapi dia bisa berlindung dan menahan. Memang diberikan seperti itu. Nah, ini yang bisa masuk hanya siapa? Yang terbukti tidak benar-benar tidak bersalah, tidak sengaja. Bukan yang sengaja. Konsep tersebut kemudian diambil alih oleh gereja dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan pada tahun 511 dalam Konsili Orleans di hadapan Raja Clovis pertama. Setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja. Suaka ya, perlindungan ya, akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja dalam gedung-gedung lain milik gereja atau rumah uskup. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, dituduh ya, berarti belum tentu benar ya, membunuh dan atau berzinah. Begitu juga budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan, namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab bahwa ia tidak akan bertindak kejam lagi. Jadi pada waktu itu ada budak jika mendapat perlakuan yang tidak baik kepada majikannya, dia akan mendapat perlindungan dan dia akan dikembalikan jika tuannya mau berjanji tidak akan menyakitinya. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan 35:9-34 menjamin penerapan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Serta nilai yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Jadi dalam hukum modern ada perbedaan hukuman orang yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja. Memang tetap sama-sama hukum, tetapi durasi hukumannya yang berbeda. Pak Roni pernah membuat skripsi tentang dosa yang tidak sengaja, yaitu membahas tentang kalau modern ada perbedaan hukuman antara yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja. Contohnya tidak sengaja kecelakaan lalu lintas, itu kan tidak disengaja. Hukumannya tidak sebesar orang yang membunuh secara berencana. Asal manusia memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang, apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, agama dan keyakinan, usia, kondisi fisik dan mental dan lain-lainnya. Jadi hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang yang berada di daerah tertentu yang diatur atau sudah menyepakati tentang aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Ya, jadi kita mendapat perlindungan, kita melihat hak asasi manusia, tidak memandang jenis kelaminmu apa, warna kulitmu apa, agamamu apa, usiamu seperti apa, kondisi fisikmu dan mentalmu seperti apa. Jadi rangkumannya di sini. Sebagai peserta didik SMA kelas 12, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kamu bisa memandang, bisa mengkritisi, bisa selektif bagaimana yang terjadi di Indonesia ini. Sebagai manusia Kristen dan warga negara Indonesia, kamu punya tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik HAM di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, berjuang demi HAM. Karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup damai dan sejahtera. Contoh paling sederhananya gini, turut serta melaporkan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh saudara. Kita berhak melindungi sesama kita. Jika ada saudara kita, kerabat kita yang mendapat pelanggaran hak asasi manusia, kita harus tetap melindungi, menjaga. Dan demikian materi tentang praktek demokrasi. Bagaimana kalian dituntut memahami apa permasalahan yang ada di Indonesia ini? Permasalahannya apakah sudah berjalan dengan baik proses demokrasi dan asasi manusia? Kalau belum, ya kita sama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan demokrasi. Kalau sudah, kita pertahankan. Contoh paling sederhana, turut peduli kepada sesama manusia, saudaramu, dan siapapun yang paling penting kepada kita. Demikian materi ini. Selamat belajar. Jika ada apa-apa bisa langsung bertanya langsung kepada Pak Roni, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.